Desa Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, daerah yang dikenal dengan Mangga Gedong Ginkgo biasanya tenang setiap akhir Juni 2022. Jalan tanah memanjang di antara kebun atap genteng merah menggintip dari balik pohon asem dan angin membawa aroma manis mangga matang dari petak-petak kebun luas di pinggir desa. Di sini nama Haji Suryo Hartanto, pemilik kebun mangga terbesar, hampir jadi sinonim orang dermawan, renovasi mushola, bantu sekolah dan sering menanggung biaya berobat warga. Sore itu ketenangan patah, seorang perempuan berwajah letih masuk ke Polsek Jatibarang. Ia memperkenalkan diri sebagai Siti Mariam, istri sopir truk bernama Triwibowo dari Tegal. Suaranya bergetar saat bercerita 3 hari lalu Tri diminta menjemput muatan mangga dari kebun Haji Suryo. Siang hari Tri sempat menelepon, katanya panen belum cukup, mungkin menginap semalam di barak pekerja. Setelah itu ponselnya mati, tidak ada kabar. Laporan ditangani Bribtu. Arga Prasetya, 26 tahun baru, beberapa bulan ditempatkan di Polsek. Di sekolah kepolisian, Arga dikenal teliti dan tenang di lapangan. Sejauh ini ia lebih sering menangani sekok tetangga dan kehilangan motor. Tetapi kisah Siti menggusik nalurinya. Arga menenangkan Siti mencatat kronologi plat truk dan nomor ponsel. Menjelang senja, Arga bersama 2 anggota mendatangi rumah besar bergaya kolonial di tepi kebun kediaman Haji Suryo. Pria itu menyambut sopan, menawari teh panas. Saat ditanya soal Triwibowo, Haji Suryo mengangguk pelan. Betul Pak Polisi, Mas Tri lihat barang. Lalu katanya ada pembeli lain di desa sebelah yang bayar lebih tinggi. Kontrak dibatalkan, saya kasih ongkos jalan dia pergi sore itu. 2 pekerja kebun dengan tangan masih berlumur getah mengiyakan mereka melihat truk keluar ke arah jalan utama. Versi itu terdengar rapi. Di buku tamu gudang, Arga menemukan coretan nama Tribabu dengan tanggal yang sesuai. Di barak pekerja kasur rapi, tidak ada tanda perkelahian. Di ruang produksi, lantai bersih, bau disinfektan samar. Semua tampak normal, mungkin terlalu normal. Yang membuat Arga gelisah bukan jawaban Haji Suryo, melainkan cara ia menjawab data tidak terburu-buru, seolah sudah menyiapkan kalimat. Tidak ada jejak panik atau sekadar rasa tidak enak hati karena tamu yang menghilang setelah berurusan dengannya. Orang baik-baik ditanya soal orang hilang, biasanya ada sedikit gugup, pikir Arga. Ini terlalu tenang. Arga berpamitan namun menahan langkah ketika melewati lorong menuju area kebun paling belakang. Di kejauhan terlihat petak lahan dikelilingi pagar kawat berduri yang lebih baru daripada bagian lain. Di dalamnya tertangkap papan kecil area perawatan tanaman dilarang masuk. Pohon-pohon muda tampak kurus, tanahnya rata seperti baru disisir kangkul. Bagian itu sementara ditutup pak. Tanahnya masih ngambang habis diratakan, ujar Haji Suryo. Suaranya tetap halus namun ada kilat cepat di matanya. Arga mengangguk, tidak memaksa. Ia hanya memperlambat langkah, memandang lama-lama pola gemburan tanah di balik pagar. Angin membawa campuran wangi mangga dan bau lain yang tidak ia suka, aroma kimia yang menutupi sesuatu yang aneh. Bukan bau busuk, hanya kesan samar yang membuat tengkuknya dingin. Malamnya Arga memutar kamera jalan desa. Ada rekaman truk Tri memasuki jalan menuju kebun. Tidak ada rekaman truk keluar. Bisa jadi jalur lain di peta, hanya satu akses kendaraan ke kebun Haji Suryo. Arga menandai jam tanggal dan posisi kamera. Ia juga menelusuri panggilan terakhir ponsel Tri, lokasi menara sinyal Menggara ke Jatibarang lalu lenyap. Keesokan hari Arga kembali ke kebun sendirian, alasan formalnya melengkapi administrasi. Haji Suryo tetap ramah mengajak berkeliling gudang, ruang sortasi dan barak. Arga bertanya hal-hal ringan tentang teknik panen kuaka harga mangga. Jawaban mengalir langkar. Namun setiap kali Arga melangkah lebih dekat ke petak berpagar itu, Haji Suryo spontan menggalikan rute. Saat ada kelas sebuah semak rimbun yang menutupi kaki pagar, Arga berjongkok mengikat tali sepatu dan ujung jarinya menyentuh tanah yang terasa lebih lembab daripada bagian lain. Ia memungut sedikit, menyelipkannya ke kantong plastik kecil di dompet kartu identitasnya. Gerakannya cepat, ringkas dan tak menarik perhatian. Sore turun pelan. Dari kejauhan terdengar adzan maghrib, suara pedagang gorengan dan tawa anak-anak yang pulang menggaji. Di beranda polsek yang sederhana, Arga menatap catatannya. Kasus orang hilang selalu sulit, apalagi jika keluarga korban berada di luar kota dan saksi lokal kompak percaya pada cerita sudah pergi. Tetapi beberapa kepingan terasa tidak pas. Akses kebun yang tunggal, pagar baru di sudut lahan, ritme jawaban tuan kebun dan aroma kimia samar. Kalau semua ini cuma kebetulan, terlalu banyak kebetulan, gumamnya. Arga menyiapkan laporan awal tanpa menuduh, hanya memaparkan fakta dan anomali. Di bagian akhir ia menulis 1 kalimat pendek yang kelak mengubah segalanya. Perlu uji laboratorium terhadap sampel tanah dari area pagar baru. 3 hari menunggu hasil uji laboratorium terasa seperti seabad bagi Bribtu Arga Prasetya. Ia mencoba bekerja seperti biasa di Polsek Jatibarang, menerima laporan kehilangan sepeda motor, menenggahi cekok batas tanah, bahkan mengurus surat tilang. Namun pikirannya tidak pernah benar-benar tenang.
Setiap kali ia menutup berkas bayangan kebun mangga luas milik Haji Suryo Hartanto muncul kembali. Kantong plastik kecil berisi tanah lembab yang ia sembunyikan kini berada di tangan tim ahli forensik provinsi. Itu satu-satunya harapan untuk membuktikan firasatnya. Sore hari ketiga telepon berdering, nomor tak asing dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Barat. Arga menelan ludah menekan tombol hijau. Di seberang suara serak tapi tegas milik analis Bayu Pradipta teman lamanya di akademi terdengar berbeda dari biasanya. Arga sampel tanahmu ada yang ganjil ukap Bayu hati-hati. Kami temukan kandungan kapur tohor dan senyawa berbasis klorin dalam jumlah sangat tinggi. Biasanya campuran ini dipakai buat menetralkan bau sekaligus mempercepat pembusukan bahan organik. Arga meremas gagang telepon. Maksudmu, bertanyanya dengan napas tertahan. Suara di seberang menurun nyaris berbisik. Kami menemukan fragmen DNA manusia. Konsentrasinya tinggi tapi tidak merata. Itu bukan hasil alami. Gatana itu pernah bersentuhan dengan jasad manusia yang sudah membusuk. Degup jantung Arga memukul dada sekeras genderang perang. Ia memejamkan mata dan mie samar yang pernah ia hidup di dekat pagar kawat kini mendapat nama bau kematian. Keringat dingin menetes meski pendingin udara menyala kencang. Tangannya bergetar saat menutup telepon. Semua firasat buruknya ternyata benar. Malam itu Arga menyusun laporan rinci. Ia menggedik setiap detail hasil uji laboratorium, deskripsi lokasi, catatan kronologi hingga analisis pribadi. Berkas itu ia serahkan pada Kapolsek Jatibarang, seorang perwira senior berusia mendekati pensiun. Sang Kapolsek membaka pelan menghela napas panjang lalu meletakkan kacamata di meja. Arga, katanya tenang, ini masalah besar. Suryo bukan orang sembarangan. Ia tokoh desa dermawan dekat dengan pejabat. Kita tidak bisa bergerak hanya dengan bukti DNA di tanah. Kalau kita salah, karirmu habis. Bahkan nyawamu bisa terancam. Tapi pak suara Arga bergetar namun penuh tekad seorang sopir hilang. Saya yakin bukan dia saja. Kalau kita diam, korban berikutnya bisa jatuh. Kapolsek menatapnya lama lalu menepuk bahunya. Aku paham semangatmu. Tapi hukum butuh bukti nyata, bukan sekadar firasat. Jangan gegabah. Namun Arga tak bisa tidur malam itu. Di kamar kos kecilnya ia menyalakan laptop dan membuka arsip laporan orang hilang dari Indramayu, Cirebon hingga Majalengka. Ia mencatat satu persatu. Pola perlahan muncul. Ada tukang servis pompa air hilang setelah dipanggil ke kebun besar. Ada gadis muda perantau yang mendaftar kerja harian di ladang lalu tak pernah pulang. Ada kuli bangunan yang terakhir terlihat dekat rumah besar milik Suryo. Semua punya kesamaan, mereka berasal dari luar daerah, pekerja serabutan dan hilang tanpa jejak. Nama kebun yang muncul berulang, kebun mangga terbesar di Jatibarang. Arga menutup laptop menatap langit-langit kamar. Ini bukan kebetulan. Ada benang merah yang mengikat semuanya, gumamnya. Beberapa hari kemudian ia mendengar kabar tentang seorang pensiunan kuli bangunan di desa tetangga Pak Kasmuri yang dulu ikut membangun rumah besar Suryo. Arga mendatangi gubuk tuanya menjelang senja. Pintu kayu rayot berderet dan seorang pria renta dengan tongkat keluar. Awalnya Kasmuri enggan bicara. Matanya dipenuhi ketakutan. Nak, lebih baik kau jangan usik masa lalu. Bahaya, katanya lirih. Arga memperlihatkan kartu tanda polisi. Pak, ini serius. Bisa menyangkut nyawa orang banyak. Saya butuh cerita bapak. Lama terdiam Kasmuri akhirnya menarik napas panjang. Bibirnya bergetar saat bicara. 20 tahun lalu waktu Suryo bangun rumah besar, dia minta saya gali lubang besar di sudut kebun. Katanya untuk gudang ruu. Tapi tanahnya aneh lembek berbau busuk seperti ada bangkai. Saya takut jadi berhenti. Besoknya dia bayar lebih dari upah biasa lalu menyuruh saya diam. Sejak itu saya tak pernah berani mendekat lagi. Arga merinding. Kesaksian itu kokoh persis dengan lokasi berpagar kawat yang gak lihat, juga bau kimia yang menutupi sesuatu. Yang mencatat setiap kata merekam dengan ponsel sebagai bukti. Menjelang malam Arga duduk sendirian di kantor. Di mejanya bertumpuk dokumen laporan hilangnya Triwibowo, hasil uji DNA dari tanah dan kesaksian Pak Kasmuri. Semua tanda panah mengarah pada satu titik gelap. Ada sesuatu yang dikubur di kebun mangga Haji Suryo Hartanto. Sesuatu yang jelas-jelas bukan sekadar pupuk atau sampah organik. Arga sadar ini bukan lagi kasus kehilangan biasa. Ini bisa menjadi kasus pembunuhan berantai paling kelam yang pernah terjadi di Indramayu. Malam semakin larut di Jatibarang, tetapi pikiran Bribtu Arga Prasetya tak berhenti berputar. Bukti yang ia kumpulkan mulai menyusun potongan puzzle DNA manusia di tanah, kesaksian Pak Kasmuri serta hilangnya sopir Triwibowo. Namun semua itu belum cukup kuat untuk menembus tembok hukum. Ya sadar tanpa bukti visual atau saksi hidup yang lebih meyakinkan, laporan itu hanya akan dianggap dugaan sepihak. Keesokan paginya Arga berangkat ke kantor arsip Kabupaten Indramayu. Dengan alasan sedang meneliti kasus orang hilang yang meminta izin membuka berkas lama, tumpukan map berdebu menunggu di meja.
Ia menyisir halaman demi halaman mencari laporan-laporan kecil yang mungkin diabaikan. Perlahan sebuah pola menyeramkan semakin jelas. Setiap 2 atau 3 tahun ada laporan orang hilang yang tak pernah terpekarkan, semuanya berhubungan dengan desa sekitar Kebun Suryo. Ada nama Slamet Riyadi, buruh tani dari Brebes, hilang tahun 2004. Ada Nuraini, gadis 20 tahun dari Kuningan, menghilang 2007 setelah melamar kerja di Indramayu. Ada Darto, tukang ojek, tak kembali sejak 2011. Setiap catatan berhenti tanpa tindak lanjut, seperti lenyap di telan bumi. Arga menempelkan peta di dinding kosnya, menangkapkan jarum pada lokasi terakhir korban terlihat. Benang merah ia rentangkan, semua berakhir di satu titik, kebun mangga Suryo Hartanto. Sore itu ia kembali mendekati kebun. Kali ini ia tidak masuk melalui gerbang utama, melainkan menelusuri jalan setapak yang jarang dipakai warga. Di sana rumpun bambu tumbuh rapat menutupi sebagian pagar kawat. Arga mengamati dalam diam. Ia memperhatikan pekerja kebun yang keluar masuk membawa keranjang berisi mangga. Suara riang mereka kontras dengan kegelisahan dalam hati Arga. Ketika matahari hampir tenggelam, ia mendengar suara samar dari arah gudang. Pekerja berbisik, katanya ada sopir belum pulang sejak kemarin, awas jangan ngomong keras-keras. Nanti bos dengar. Arga berusaha lebih dekat, namun ranting patah di bawah kakinya membuat 2 pekerja itu menoleh. Ia segera mundur menyelinap ke balik bambu. Nafasnya tercekat. Bisikan itu membuktikan kecurigaan. Kabar orang hilang bukan hanya gosip, para pekerja tahu sesuatu. Malam hari Arga menulis catatan baru. Ia menyadari bahwa ia perlu sekutu di tingkat lebih tinggi. Ia menghubungi Kompol Ratna Dewi, seorang perwira di unit reserse kriminal Polda Jabar yang dulu menjadi mentornya di akademi. Lewat sambungan terenkripsi Arga menceritakan temuan awal. Ratna terdiam lama lalu menjawab, Arga, kalau dugaanmu benar ini kasus besar sekali. Tapi kau harus hati-hati. Suryo punya pengaruh luas. Jangan sampai kau terjebak sendirian. Kumpulkan bukti lebih konkret, sesuatu yang tak bisa disangkal di pengadilan. Arga mengangguk walau tak terlihat. Ia tahu langkah berikutnya harus lebih berani. Beberapa hari kemudian kesempatan datang. Seorang pemuda kurus bernama Yanto, pekerja kebun, diam-diam mendekati Arga di warung kopi. Suaranya lirih, matanya gelisah. Pak, saya tahu soal sopir itu. Bukan pertama kali ada orang hilang di kebun. Kami semua takut. Kalau ada yang tanya-tanya bisa dipecat atau lebih buruk. Arga menatapnya tajam. Kamu lihat apa? Yanto pemuda itu menunduk tangan gemetar. Saya pernah disuruh bersihkan gudang belakang. Ada bau aneh menyengat, meski bos bilang itu obat kimia. Tapi saya yakin itu bukan sekadar pestisida. Dan setiap kali ada pekerja baru yang menginap, sering besoknya sudah tidak kelihatan lagi. Bos bilang mereka pindah kerja tapi tidak ada yang berpamitan. Keringat dingin mengalir di pelipis Arga. Kesaksian Yanto adalah kunci saksi hidup dari dalam kebun. Ia berjanji melindungi Yanto jika bersedia memberikan pernyataan resmi. Namun Yanto ragu-ragu. Kalau saya bicara keluarga saya bisa celaka. Bos punya banyak orang. Menjelang malam Arga menuliskan semuanya di buku harian investigasi, catatan arsip, peta kesaksian, kasmuri, pengakuan Yanto. Lembaran-lembaran itu membentuk gambaran menggerikan. Kebun mangga Suryo bukan sekadar tempat panen, melainkan ladang kematian. Arga duduk lama di kursi kayu menatap kosong. Ia sadar langkah berikutnya bisa mengubah hidupnya. Jika ia melangkah terlalu cepat, Suryo bisa menutupi semua jejak. Jika terlalu lambat, mungkin akan ada korban baru. Dalam hati ia berbisik, ini bukan lagi tentang karir atau pangkat. Ini tentang keadilan bagi mereka yang sudah terkubur tanpa nama. Hujan gerimis turun di Indramayu malam itu, membuat jalan tanah becek dan licin. Bribtu Arga Prasetya berdiri di depan jendela kosannya menatap butir air jatuh berkilau di bawah lampu jalan. Pikirannya tidak tenang. Ia sudah memiliki kepingan bukti laporan orang hilang, hasil uji DNA, kesaksian Pak Kasmuri dan pengakuan Samarianto. Tetapi semua itu masih rapuh. Tanpa tindakan nyata semuanya bisa lenyap seperti embun di pagi hari. Arga tahu ia tidak bisa menunggu perintah dari Kapolsek yang terlalu hati-hati. Ia butuh langkah sendiri, diam-diam berisiko tapi perlu. Ia memutuskan menyelinap lagi ke kebun Suryo, kali ini dengan peralatan lebih lengkap, kamera saku kecil, senter ultraviolet dan perekam suara. Semua ia simpan di ransel hitam lusuh. Lewat tengah malam Arga berangkat dengan motor tua. Ia mematikan lampu jauh sebelum mendekati kebun lalu menuntun motor ke semak. Hujan sudah reda, hanya menyisakan tanah basah dan bau lumpur. Dari kejauhan rumah besar Suryo gelap, hanya beberapa lampu halaman menyala. Arga berjongkok mengamati pagar kawat berduri. Di baliknya area tanah yang berpagar baru tampak semakin mencurigakan. Ia memotong jalan melalui rumpun bambu lalu menekan tubuh melewati sela pagar yang agak longgar. Jantungnya berdegup kencang. Setiap suara ranting patah terdengar seperti letusan bom di telinga. Namun ia terus maju, cahaya senter kecil diarahkan ke tanah.
Di sana ia melihat jejak aneh bekas roda gerobak yang menekan tanah basah mengarah ke bagian pagar yang lebih rapat. Arga jongkok menyentuh tanah. Masih lembab. Ada yang lewat baru-baru ini, gumamnya. Ia berjalan pelan ke arah gudang belakang bangunan kayu setengah lapuk. Pintu digembok tapi celah papan kukup lebar untuk mengintip. Dari dalam tercium bau menusuk perpaduan zat kimia dan sesuatu yang lebih busuk. Arga menahan napas mengaktifkan perekam suara. Suara langkah mendekat membuatnya mundur cepat ke balik semak. Dua orang pria keluar dari gudang membawa karung besar di pundak. Mereka bicara lirih tapi kukup jelas untuk terekam. Bos suruh kubur lebih dalam. Bau makin parah, kata salah satunya. Cepat sebelum pagi. Jangan banyak ngomong. Arga menahan napas. Karung itu panjang menggembung, jelas bukan sekadar berisi daun kering. Kedua pria itu menyeretnya menuju lahan berpagar. Dari balik semak Arga merekam setiap detik. Mereka membuka pintu kawat kecil lalu melempar karung ke dalam lubang galian setengah jadi. Suara benda berat jatuh bercampur cipratan lumpur membuat bulu kuduk Arga berdiri. Setelah itu mereka menaburkan kapur tohor lalu menutup sebagian dengan tanah basah. Cukup untuk malam ini. Besok kita ratakan lagi, ujar salah satunya sambil menggusap keringat. Arga hampir tak percaya dengan matanya. Ia baru saja menyaksikan bukti hidup proses pembuangan mayat. Tangannya gemetar saat mematikan kamera. Namun ketika ia hendak mundur, ranting kering patah di bawah kakinya. Kedua pria itu menoleh serentak. Siapa di sana, teriak salah satunya. Lampu senter diarahkan ke semak. Arga merunduk secepat mungkin merayap di tanah basah lalu berlari zigzag ke arah pagar. Senter mengejar suara langkah berat semakin dekat. Arga berhasil menyelinap keluar pagar lewat celah bambu. Ia menahan napas berbaring diam di lumpur hingga suara langkah menjauh. Setelah yakin aman, ia bangkit menuntun motor keluar dengan tubuh penuh lumpur. Jantungnya masih berdegup tak terkendali tapi dalam genggamannya ada kamera berisi rekaman tak terbantahkan. Pagi menjelang Arga tiba di kos dengan tubuh lelah. Ia segera menyalin rekaman ke laptop, menyaksikan ulang dengan mata berair. Gambar samar karung dilempar ke lubang, suara para pekerja bicara tentang bau parah dan kubur lebih dalam, semua terekam jelas. Itu bukti emas. Namun bersamaan dengan rasa lega ada juga ketakutan baru. Jika para pekerja menyadari ada orang lain di sekitar kebun malam itu, kabar bisa sampai ke telinga Suryo. Dan bila Suryo curiga, nyawa Arga bisa jadi taruhannya. Arga menutup laptop, menarik napas panjang. Aku sudah terlalu jauh untuk mundur, bisiknya. Sekarang waktunya menyerang balik dengan bukti ini. Pagi itu matahari Indramayu baru saja naik tapi Bribtu Arga Prasetya sudah duduk di depan laptop. Rekaman semalam masih terputar, suara dua pria jelas terdengar. Bos suruh kubur lebih dalam, bau makin parah. Ia mengulang bagian itu berkali-kali, memastikan setiap detail terdokumentasi. Kamera kecil itu kini jadi harta paling berharga dan sekaligus paling berbahaya yang ia miliki. Arga menyalin file ketiga flash disk berbeda. Satu ia simpan di laci, satu lagi disembunyikan di bawah ubin kamar kos, dan satu dititipkan pada sahabat lamanya di Cirebon. Kalau aku kenapa-kenapa kasih kini ke polisi, pesannya lewat telepon. Siang harinya ia kembali menghubungi Kompol Ratna Dewi lewat sambungan aman. Dengan suara tegas ia melaporkan hasil penyusupan. Saya punya rekaman visual dan audio, Bu. Ada dua orang pekerja membuang karung mencurigakan di lahan berpagar. Suaranya menyebut perintah dari bos. Ratna terdiam sejenak. Arga, ini bukti yang sangat serius. Tapi kita butuh lebih identitas para pekerja, mungkin juga karungnya harus ditemukan. Jika hanya rekaman penggakara, Suryo bisa bilang itu rekayasa. Arga mengangguk. Ia tahu benar hukum menuntut kepastian, bukan hanya firasat dan rekaman samar. Sore itu Arga memberanikan diri menemui Yanto lagi di warung kopi. Pemuda kurus itu tampak gugup. Pak, saya takut. Semalam ada orang bilang lihat bayangan di semak. Bos mungkin sudah curiga. Arga mengkondongkan tubuh. Yanto, dengar saya. Kalau kamu tetap diam, korban akan terus bertambah. Kamu bisa jadi target berikutnya. Tapi kalau kamu bersedia bersaksi, saya akan pastikan pelindungan. Mata Yanto berkakak-kakak. Ia menunduk lama lalu berbisik, saya mau bicara. Tapi jangan sebut nama saya dulu. Tolong jaga keluarga saya. Arga mengangguk mantap. Ia merekam pernyataan awal Yanto tentang bau busuk di gudang pekerja yang menghilang setelah semalam menginap dan rekaman halus dari mandor kebun. Itu cukup untuk memperkuat rantai bukti. Malamnya Arga menempelkan semua foto, catatan dan peta di dinding kosnya. Benang merah menjalar dari satu titik ke titik lain membentuk pola menyeramkan. Setiap korban hilang berhubungan dengan kebun mangga Haji Suryo Hartanto. Ia menulis di buku harian investigasi. 2004 Slamet Riyadi Buru Brebes hilang. 2007 Nur Aini pekerja musiman hilang. 2011 Dartu tukang ojek hilang. 2022 Triwibowo sopir truk hilang. Dan kini rekaman semalam menunjukkan ada mayat baru ditanam. Artinya pola masih berlanjut, korban belum berhenti.
Arga sadar ia tidak bisa menunggu lebih lama. Esok harinya ia mengatur pertemuan rahasia dengan Ratna di sewa rumah makan kecil dekat Cirebon. Mereka duduk di pojok ruangan, suara musik dangdut dari radio tua menutupi percakapan. Arga menyerahkan flash disk berisi rekaman. Ratna menatap layar laptopnya, wajahnya berubah serius. Ini bukti kuat. Kita bisa ajukan permohonan penyelidikan khusus ke Polda. Tapi Arga, begitu langkah ini diambil, hidupmu tidak akan sama. Suryo punya banyak koneksi. Arga menarik napas panjang. Saya sudah siap, Bu. Ini bukan tentang saya. Ini tentang puluhan orang yang mungkin terkubur tanpa nama. Ratna menggenggam bahu Arga. Baik, mulai sekarang kamu resmi jadi bagian dari tim khusus. Tapi jaga dirimu. Kita akan susun strategi penyergapan yang legal agar tidak bisa dipatahkan di pengadilan. Arga mengangguk. Hatinya campur aduk, lega karena akhirnya ada dukungan tapi juga gentar menghadapi badai yang pasti datang. Ia tahu rantai bukti sudah terbentuk dan sekali digerakkan tak ada jalan mundur. Malam itu sebelum tidur Arga menulis satu kalimat di buku catatan. Bayangan di balik pagar sudah terlihat. Kini waktunya menyeretnya keluar ke cahaya. Langit Indramayu malam itu mendung berat. Di ruang rapat kecil Polda Jawa Barat, lampu neon berpendar redup. Kompol Ratna Dewi duduk di ujung meja, berkas-berkas tebal menumpuk di depannya. Di sisi lain Bribtu Arga Prasetya menatap layar proyektor yang menampilkan peta kebun mangga milik Haji Suryo Hartanto. Ini target kita, ujar Ratna tegas. Rekaman Arga sudah cukup untuk meyakinkan pimpinan. Tapi kita tidak bisa sembarangan masuk. Suryo punya banyak orang juga koneksi. Kalau boko sedikit saja bukti bisa hilang, saksi bisa lenyap. Seorang penyidik senior angkat bicara. Solusinya hanya satu, operasi senyap. Kita tidak gunakan seragam resmi, hanya tim kecil. Fokus mencari bukti fisik lokasi penguburan barang milik korban apa saja yang bisa menahan Suryo di pengadilan. Arga mendengarkan dengan hati berdegup. Ia tak menyangka penyelidikannya yang dimulai sendirian kini berubah menjadi misi resmi. Dini hari tim beranggotakan 6 orang berangkat dengan 2 mobil sipil. Arga duduk di kursi belakang, ransel hitam di pangkuannya. Isinya kamera senter, sarung tangan latex, dan alat pencatat koordinat GPS. Ratna duduk di depan memberi instruksi terakhir. Kita masuk lewat jalur bambu di sisi timur. Arga yang memandu. Ingat, jangan ada suara berlebihan. Begitu dapat bukti jelas kita tarik keluar. Udara lembab menusuk tulang. Setiap orang menahan napas ketika mobil berhenti beberapa ratus meter dari pagar kebun. Mereka turun berjalan kaki dalam gelap, hanya ditemani cahaya redup bulan. Saat melewati rumpun bambu, Arga berlutut menunjukkan sela pagar tempat ia masuk sebelumnya. Lewat sini, hati-hati, kawat berduri masih tajam. Satu persatu anggota tim merayap masuk. Begitu berada di dalam, suasana seketika mencekam. Kebun mangga luas itu sunyi, hanya suara jangkrik dan desir angin. Namun bau sama campuran kapur tohor dan sesuatu yang busuk kembali menusuk hidung Arga. Mereka bergerak menuju lahan berpagar. Ratna memberi isyarat tangan, 2 orang mengawasi, 3 orang lainnya termasuk Arga menyelidiki tanah. Dengan alat deteksi logam dan tongkat pengukur kedalaman, mereka memeriksa permukaan. Tidak lama bunyi bip terdengar. Layar alat menunjukkan anomali di bawah tanah, bentuk menyerupai ruang kosong. Arga menelan ludah. Ini dia persis di lokasi rekaman. Seorang penyidik lain mulai menggali perlahan. Baru beberapa sekop bau busuk yang lebih pekat menyeruak. Mereka berhenti sejenak mengenakan masker tambahan. Arga menyalakan kamera merekam setiap proses. Tak lama kemudian ujung sekop menyentuh benda keras. Ketika tanah disingkirkan, terlihat potongan kain kusam masih menempel pada sesuatu yang kaku. Ratna berbisik lirih, bukti jasad kita harus segel lokasi ini. Mereka berhenti menggali lebih dalam. Ratna menekankan kukup. Tugas kita bukan evakuasi malam ini, hanya dokumentasi. Besok dengan surat resmi kita kembali bersama tim forensik. Arga memotret setiap detail kain tanah, lembab koordinat GPS. Tangannya bergetar, tapi ia tahu momen ini adalah kunci. Bukti visual ini tak mungkin disangkal Suryo. Ketika tim bersiap keluar, suara aneh terdengar dari arah gudang, kriik seperti pintu kayu berderit. Lampu senter berayun. Arga menahan napas. Apakah ada pekerja yang bangun? Semua berjongkok di balik pohon mangga. Dari kejauhan 2 sosok tampak berjalan sambil membawa obor kecil. Mereka mendekati lahan berpagar. Ratna memberi kode tangan mundur perlahan. Tim merayap keluar, jantung berdegup cepat. Satu ranting patah di bawah kaki penyidik membuat 2 sosok itu menoleh. Siapa di sana, teriak mereka. Tanpa pikir panjang, Ratna berbisik lari. Mereka menembus pagar, kawat berlari ke arah semak. Suara langkah para pekerja mengejar dari belakang, teriakan bercampur bunyi anjing menggonggong. Namun berkat peta mental Arga, tim berhasil mencapai titik aman tempat mobil diparkir. Begitu pintu mobil tertutup, napas semua orang memburu. Ratna menoleh pada Arga. Kerja bagus. Kita punya bukti emas. Besok pagi Suryo tak akan bisa lagi bersembunyi.
Arga terdiam, tubuhnya penuh lumpur tapi matanya menyala dengan tekad. Ia tahu ini baru permulaan. Operasi senyap malam itu akan mengguncang seluruh desa Jatibarang. Fajar baru saja menyingsing di Jatibarang. Udara pagi terasa lebih berat dari biasanya seolah membawa beban rahasia kelam. Jalanan desa masih basah sisa hujan malam dan kabut tipis menggantung rendah di antara pohon-pohon mangga yang berbaris rapi. Namun pagi itu bukan pagi biasa. Di beberapa titik tersembunyi puluhan aparat kepolisian berpakaian sipil sudah menempati pos mereka dengan penuh kewaspadaan. Bribtu Arga Prasetya berdiri di samping Kompol Ratna Dewi mengenakan rompi anti peluru tipis di balik jaket polosnya. Wajahnya tegang tetapi matanya menyala dengan tekad. Dalam hati ia bergumam hari ini semuanya harus berakhir. Ratna menggenggam radio kecil di tangannya. Suaranya datar tapi mantap, semua unit bersiap. Tunggu aba-aba, kita masuk serentak. Prioritas utama amankan Suryo Hartanto dan segel seluruh area kebun. Di halaman rumah besar milik Haji Suryo suasana masih sepi. Beberapa pekerja baru saja bangun menyapu jalan setapak sambil menguap. Mereka tidak tahu bahwa dari balik semak-semak lusinan mata sedang mengawasi setiap gerak mereka. Tepat pukul 6 pagi Ratna memberi kode singkat, eksekusi. Serentak aparat bergerak, dari 3 arah mereka menerobos pagar tinggi. Sebagian membawa senjata laras panjang, sebagian lagi menuntun anjing pelakak yang menggonggong pelan. Teriakan menggema memeka sunyi, polisi jangan bergerak, para pekerja terperanjat. Ada yang menjatuhkan sapu, ada yang melempar keranjang berisi daun kering. Sebagian mencoba kabur namun segera dibekuk. Di dalam rumah Haji Suryo Hartanto baru saja terbangun. Ia masih mengenakan sarung rambut akak-akakan. Suara gaduh di halaman membuatnya panik. Dari jendela ia melihat puluhan polisi bersenjata menggepung. Wajahnya seketika pucat. Pintu kamar didobrak. Aparat masuk dengan senjata terakung. Haji Suryo Hartanto, Anda ditangkap atas dugaan pembunuhan berantai. Angkat tangan ke atas. Suryo memberu beberapa detik lalu perlahan mengangkat tangannya. Namun sorot matanya tetap dingin, penuh kebencian seakan menantang. Sementara itu tim forensik bergerak menuju lahan berpagar lokasi yang semalam ditandai oleh Arga. Sebuah eskavator kecil sudah disiapkan. Begitu tanah mulai dibongkar, bau busuk menusuk hidung menyeruak membuat beberapa orang menutup mulut dengan lenggan. Lapisan tanah atas disingkirkan menyingkap potongan kayu lapuk yang menutupi semakam lubang besar. Ketika kayu itu diangkat, semua orang terdiam. Di bawahnya terlihat tumpukan tulang belulang bercampur pakaian robek, sebagian masih melekat pada sisa tubuh. Seorang petugas berbisik lirih dengan suara bergetar, "Ya Tuhan, ini kuburan massal." Kamera dokumentasi berputar merekam setiap detail. Arga berdiri di tepi lubang, tangan menggepal dada sesak. Semua firasatnya kini terbukti nyata. Ia teringat wajah-wajah Trong, Somat Tich, Slamet Nuraini, Darto Triwibowo. Kini sisa tubuh mereka ada di hadapannya. Ratna mendekat menepuk bahunya. Arga, kau berhasil. Tapi pekerjaan kita baru dimulai. Kita harus identifikasi semuanya, memberi kembali nama bagi setiap korban. Arga hanya mampu mengangguk. Air mata menetes diam-diam di pipinya. Di sisi lain Suryo digiring keluar dengan borgol di tangan. Warga desa yang mulai berdatangan tergangga tidak percaya. Selama ini mereka mengenalnya sebagai dermawan yang suka menyumbang masjid, sekolah dan membantu fakir miskin. Beberapa ibu berteriak histeris, tidak mungkin Haji Suryo orang baik, namun Suryo hanya menyonggingkan senyum tipis sinis. Saat melewati Arga ia menunduk sedikit dan berbisik lirik, "Kau pikir sudah menang, ini baru permulaan." Arga menatap balik dengan sorot mata tajam tanpa gentar. Keadilan selalu menemukan jalannya. Penggalian terus berlanjut. Setiap kali tanah disingkirkan, jumlah jasad yang ditemukan bertambah. Tim forensik menghitung satu persatu, memberi nomor pada setiap kantong jenazah. Bau kematian memenuhi udara membuat banyak warga menutup hidung, bahkan aparat sendiri bergantian keluar untuk menarik napas segar. Tak lama media lokal mulai berdatangan. Kamera televisi merekam suasana, wartawan sibuk mengabarkan lewat siaran langsung. Judul besar muncul di layar ponsel, "Penggerebekan kebun mangga Haji Suryo diduga kuburan massal puluhan korban." Ratna menghela napas panjang. Ia tahu kasus ini akan segera meledak di tingkat nasional. Menjelang siang setelah area disterilkan sepenuhnya, Ratna berdiri di tengah kerumunan aparat dan menggumamkan, "Hari ini kita menemukan bukti yang tak terbantahkan. Haji Suryo Hartanto resmi ditahan. Semua pekerja kebun akan diperiksa. Kita akan gali sampai ke akar." Arga berdiri tegak, tubuh lelah namun hati lega. Pagi itu kabut Jatibarang seakan terangkat menggantikan kegelapan rahasia dengan cahaya kebenaran. Namun dalam benaknya ia sadar ini baru awal. Jalan berikutnya adalah ruang sidang menghadapi jaringan dan para sekutu Suryo yang masih tersembunyi di balik bayang-bayang kekuasaan. Kisah tentang Haji Suryo Hartanto mengajarkan kita satu hal penting: kejahatan bisa bersembunyi di balik topeng kebaikan. Seseorang bisa terlihat dermawan, ramah dan dihormati masyarakat, tetapi di balik itu menyimpan rahasia kelam.
Kita tidak boleh menilai orang hanya dari apa yang terlihat di permukaan. Dalam hidup sehari-hari penting bagi kita untuk peka terhadap tanda-tanda kecil yang terasa janggal. Jangan pernah menyepelekan firasat atau perilaku yang tidak konsisten karena bisa jadi itu sinyal adanya sesuatu yang salah. Jika ada hal mencurigakan di sekitar, lebih baik melapor atau mencari bantuan daripada diam dan menyesal kemudian. Kisah ini juga menunjukkan bahwa keadilan membutuhkan keberanian. Tanpa keberanian Bribtu Arga Prasetya untuk terus menyelidiki puluhan korban mungkin akan terkubur selamanya tanpa nama. Kebenaran memang bisa ditunda tetapi tidak bisa selamanya ditutupi. Kalau cerita ini membuatmu merinding sekaligus merenung, jangan lupa untuk like video ini sebagai dukunganmu. Subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah nyata penuh misteri dan pelajaran hidup. Aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu jadi orang pertama yang menonton episode berikutnya. Dan tuliskan di kolom komentar pelajaran apa yang kamu ambil dari kisah ini. Aku akan baca setiap komentar kalian karena setiap suara punya arti.